Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, 8 tahun lagi, tahun 2033, kita akan memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saat dalam perjamuan terakhir, seperti yang kita dengar dalam Injil tadi, Dia memberikan perintah, yaitu agar kita hidup saling mengasihi. Pada tahun 1985, pertama kali saya mendengar salam Adil Catalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Lalu dulu tahun itu dijawab au bukan arus. Atau dalam bahasa Indonesia amin atau harus. Artinya apa, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih? Dalam hidup ini kita harus adil Catalino. Tidak diskriminatif, jujur, bertindak atau bercermin sesuai dengan surga. Seperti perintah Yesus hari ini yang menjadi pedoman dasar kita, hidup saling mengasihi. Itulah dasar-dasar moral kehidupan kita dalam bersosial, bermasyarakat, dan beriman. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam keseharian hidup kita, seringkali dalam berperilaku sosial di tengah masyarakat, kita sering bertindak tidak sesuai dengan keadaan surga. Kita sering tidak bercermin. Kita sering berlaku tidak adil terhadap sesama kita atau kelompok yang bermasalah. Seringkali tindakan dan keputusan kita tidak mencerminkan kehidupan surga atau situasi yang adil, damai. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, mari kita lakukan langkah-langkah kecil, bijaksana, adil dalam memutuskan, apalagi menyangkut kesalahan atau masalah-masalah orang lain. Sudahlah mereka bersalah, tetapi masih ditimpakan kesalahan bukan berdasarkan keputusan yang adil, tetapi demi kepentingan tertentu. Sekurang-kurangnya sebagai orang beriman, kita menyelaraskan hidup kita dengan perintah Sang Guru yang mengatakan hendaklah kita hidup saling mengasihi. Seorang ayah yang terkadang letih menanggung beban kehidupan, seorang ibu atau seorang istri yang harus sabar dan tetap setia mengurus rumah tangga. Seorang anak atau remaja yang sedang mencari jati dirinya, hanyut dalam persoalan, entah narkoba, entah judi online, entah main game berhari-hari, minum alkohol yang berlebihan, bahkan mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Anda tidak perlu bermimpi besar-besar, menghayal, tetapi lakukanlah langkah-langkah yang sederhana, langkah-langkah kecil saja. Niat dan usaha untuk memperbaiki diri.
Maka ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, barangkali baik kita mengambil inspirasi dari bacaan yang pertama tadi. Hendaklah umat beriman tekun dalam doa, tekun dalam kebersamaan, saling mengingatkan, tolong menolong. Itu pengalaman Paulus. Dan terakhir tadi dia mengatakan, mari kita saling menceritakan kisah-kisah kebaikan yang kita alami, yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka ibu bapak menjalin komunikasi yang baik di antara anggota itu adalah upaya langkah kecil. Berusaha hidup dalam kebersamaan, saling memahami, saling mengerti, saling menolong. Itu juga langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan. Sering menyapa, terbuka dan jujur, mengakui kesalahan. Kalau seorang suami kedapatan bersalah, paling tidak dengan apa adanya jujur meskipun itu berat. Itu langkah kecil yang sulit. Tetapi harus kita lakukan. Kalau kita mau menyelamatkan keluarga kita. Seorang istri juga tidak akan menuntut berlebihan dari kemampuan suami untuk mempertanggungjawabkan kehidupan dan anak-anak mereka. Itu juga langkah kecil yang tidak mudah. Tidak salah kalau sekali-kali seorang suami itu memuji kalau ibunya atau istrinya memasak enak. Ya kan? Hanya tahu marah apalagi terlambat sedikit. Ya enggak Pak Redi? Kadang-kadang itu lebih baik, kadang-kadang puji. Sebaliknya juga seorang istri juga harus berani memuji dan juga memaafkan. Sekali lagi itu tidak mudah. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, saya senang kalau kadang-kadang Pak Redi itu bilang I love you mama, kan gitu. Ibu kata-kata yang mungkin olok-olokan, tetapi saya hanya mau mengatakan lakukan langkah kecil yang membuat suasana di keluarga itu sedikit terbuka dan happy. Dan itu langkah, sekali lagi langkah kecil. Nah ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab Wahyu tadi dikatakan oleh Yohanes dalam sebuah renungannya, aku mengalami sesuatu yang baru setiap hari. Aku diberi kesempatan untuk memperbaharui diriku. Maka langkah kecil itu juga kalau dilakukan dengan tulus bisa menjadi ruang dan kesempatan untuk melihat sesuatu baru ke depannya. Itulah Bapak Ibu cara mewujudkan perintah Yesus 2025 tahun yang lalu. Nanti 2033 akan menjadi jubile, peringatan yang besar akan cinta Tuhan yang besar yang telah mengorbankan hidupnya bagi kita, kemudian dibangkitkan oleh Allah. Itulah kasih yang telah ditunjukkan. Maka Yesus mengatakan, hendaklah kalian saling mengasihi seperti aku mengasihi kalian. Jadi ini arah dasar dari kehidupan. Entah dalam masyarakat, entah kita sebagai gereja, sebagai umat beriman. Dan juga sangat baik kalau Pak Hartion, kemarin dia pas kakinya luka, tidak bisa berjalan. Karena ngantuk atau karena apa, atau ditabrak orang. Dan mungkin untuk yang lain kita kunjungi, kita sapa,
itu akan memberikan harapan baru, kesempatan baru untuk kesembuhan yang baik. Jadi ibu bapak saudara-saudara, percayalah kata orang bijak, setiap tindakan kecil atau langkah-langkah kecil yang mampu kita lakukan dengan tulus dan ikhlas, suatu saat pasti akan memberi dampak yang besar. Tuhan memberkati.